Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 perulangan dengan saya sendiri, Habibah. Saya Rahel Salemai. Saya Sarifah Hurairah. Saya Satya Udayusti. Saya Sasmita Febriani. Di sini kami akan menjelaskan terkait struktur perulangan. Selamat menyaksikan. Emang kamu nggak capek nulis ini satu-satu? Banyak loh ini. Ya mau gimana lagi? Nah, pasti teman-teman nggak mau kan kayak mereka nulisnya berulang-ulang. Nah, jadi ada loh trik cepat untuk perulangan ini. Mari kita bahas. Nah, caranya itu kita menggunakan struktur perulangan. Jadi struktur perulangan ini adalah algoritma pemrograman yang berfungsi untuk menjalankan satu atau lebih perintah selama kondisi tersebut masih memenuhi. Tujuannya agar lebih efisien, singkat, dan lebih rapi. Tidak seperti yang tadi, berulang-ulang terus kita ngetiknya secara manual. Nah, struktur ini terbagi menjadi 3, struktur for, while, dan do. Nah, yang pertama struktur for ini kita ulang ketika kita sudah tahu mau diulang berapa kali. Misal kita minta hitung dari 1 sampai 10. Nah, itu dinamakan dengan struktur for. Selanjutnya struktur while. Struktur while ini digunakan di saat kita belum tahu nih mau ulang berapa dengan kondisi tertentu. Semisal kamu disuruh ambil gelas lalu minum jika ada airnya, jika tidak maka berhenti. Nah, jadi kamu lakukan itu. Nah, yang ketiga itu struktur dual. Struktur ini dijalankan terlebih dahulu, baru dicek syaratnya. Semisal nih, kamu disuruh minum air dan itu gelasnya kosong, kamu disuruh minum dulu. Misalnya kalau ada, dia bakalan lanjut sampai kamu minum habis. Tapi kalau misalnya tidak, dia udah ambil dulu gelasnya, udah minum dulu, baru diberhentikan. Oke teman-teman, untuk cara penyajian dari perulangan ini sendiri itu terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama ada narasi. Nah, narasi ini merupakan penyajian logika yang menggunakan bahasa manusia sehari-hari yang runtut dari awal sampai akhir. Yang kedua itu ada flowchart. Flowchart atau diagram alir ini merupakan representasi visual yang menggunakan simbol-simbol grafis baku dalam proses alirannya. Yang ketiga itu ada pseudocode. Nah, jadi pseudocode ini teman-teman merupakan kode semu yang menyerupai bahasa pemrograman, tetapi dia tidak terikat pada kode pemrograman tertentu, namun dia tetap terstruktur dan mudah dipahami. Yang keempat itu ada penyajian dengan Pascal. Nah, Pascal ini sering juga digunakan karena dia mudah. Nah, Pascal itu merupakan bahasa pemrograman yang nyata. Dia punya aturan penulisan yang pasti. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah program Pascal sederhana yang digunakan untuk menghitung total biaya pembelian buku oleh Budi. Nah, langkah pertamanya kita ketik program pembelian buku Budi sebagai judul program kita. Jangan lupa setiap di ujung kalimat tambahkan titik koma. Selanjutnya, kita masukkan uses CRT agar kita bisa menggunakan fitur pembersih layar nanti. Selanjutnya, kita masuk ke bagian var untuk mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Di sini kita membuat variabel i dan total dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Selanjutnya kita mulai masuk ke badan program dengan mengetik begin, lalu kita masukkan clr/scr untuk membersihkan layar terminal agar tampilannya nanti rapi. Lalu nilai awal variabelnya yaitu total sama dengan 0 sebagai tanda bahwa sebelum perulangan dimulai jumlah biaya belanjanya masih 0. Lalu kita buat perintah perulangannya yaitu for i sama dengan 1 to 5 do begin. Bagian ini berfungsi untuk memerintahkan program melakukan perulangan otomatis sebanyak 5 kali dimulai dari angka 1 sampai 5.
Selanjutnya, di dalam blok perulangan tersebut, kita masukkan perintah Budi membeli buku ke I untuk menampilkan teks urutan buku di layar. Selanjutnya diikuti dengan rumus total sama dengan total ditambah 6.000 untuk menambahkan harga buku ke dalam total biaya secara terus menerus. Jangan lupa tutup blok perulangan ini dengan perintah N titik koma. Setelah perulangan selesai sampai buku kelima, kita buat perintah write_len kosong untuk memberi jarak satu baris baru agar hasil akhirnya tidak menempel. Lalu kita masukkan perintah total biaya yang harus dibayar Budi untuk menampilkan hasil akhir dari total seluruh belanjaan yang sudah dijumlahkan tadi. Selanjutnya kita ketik perintah write_len supaya layar outputnya nanti tertahan dan tidak langsung tertutup otomatis. Lalu terakhir kita tutup seluruh program dengan perintah N titik. Setelah seluruh kode program selesai kita ketik dengan lengkap, selanjutnya lakukan proses compile untuk mengecek apakah ada kesalahan mengetik atau error di dalam program kode yang kita buat. Jika muncul keterangan compile successful, artinya kode kita sudah benar secara struktur bahasa Pascal. Langkah selanjutnya, kita klik Run untuk menjalankan program. Di sini kita bisa melihat program langsung mencetak baris demi baris, Budi membeli buku ke-1, Budi membeli buku ke-2, hingga Budi membeli buku ke-5. Ini membuktikan bahwa perintah perulangan for to do yang kita buat tadi telah berjalan dengan sukses sebanyak 5 kali secara otomatis. Lalu di baris paling bawah menampilkan kalimat total biaya yang harus dibayar Budi sejumlah 30.000. Sekian, semoga penjelasan tadi mudah dipahami. Terima kasih. Selanjutnya kasus struktur perulangan while, di mana ada kasus yaitu Rani ingin memfotokopi berkas untuk tugas kuliah. Jumlah lembar yang difotokopi dan harga per lembar dapat berbeda-beda, sehingga Rani perlu memasukkan jumlah lembar fotokopi dan harga per lembar ke dalam program. Buatlah program menggunakan struktur perulangan while do untuk menghitung total biaya fotokopi. Program akan menjumlahkan harga per lembar secara berulang sampai jumlah lembar yang dihitung sesuai dengan jumlah lembar yang dimasukkan. Langsung saja kita kerjakan kasus struktur perulangan while ini pada aplikasi Pascal. Yang pertama, pada bagian judul, program akan dimulai dengan nama program fotokopi underscore Rani titik koma, lalu uses CRT titik koma, dan kita akan deklarasikan variabelnya di bawah perintah var, lalu dibuat 4 variabel yaitu batas, harga, i, dan total, dan keempat variabel ini bertipe integer atau bilangan bulat. Lalu kita akan mulai bagian inisialisasi awalnya atau eksekusi awal dengan perintah begin, lalu kita buat perintah clear screen untuk membersihkan layar agar tampilan layar tetap bersih. Selanjutnya, pada bagian input data, kita akan menggunakan perintah write_len untuk program dapat menampilkan judul menu utama, yaitu program menghitung biaya fotokopi. Lalu, kita akan meminta pengguna melalui program memasukkan jumlah lembar fotokopi, lalu nilainya disimpan ke dalam variabel batas melalui perintah write_len buka kurung batas tutup kurung titik koma. Lalu kita juga akan meminta melalui program meminta pengguna memasukkan harga per lembar, lalu nilainya disimpan ke dalam variabel harga melalui perintah write_len buka kurung harga tutup kurung titik koma. Selanjutnya bagian proses perulangan, di mana nilai inisialisasi awalnya
pada variabel penghitung I kita beri nilai awal 1 dan variabel total kita beri nilai awal 0. Lalu pada proses perulangan, di mana program ini akan memeriksa kondisi apakah nilai I masih kurang dari atau sama dengan batas menggunakan perintah while do. Selanjutnya pada proses akumulasi, di mana jika kondisi tersebut bernilai benar, maka yang pertama, program akan menambahkan nilai total saat ini dengan nilai harga. Lalu yang kedua, program akan menaikkan nilai I sebanyak 1 angka agar perulangan terus berjalan maju menuju angka batas. Dan perulangan ini akan otomatis berhenti ketika nilai I sudah melewati nilai batas. Nah, setelah menulis program perulangan, lalu kita akan menampilkan ringkasan data menggunakan perintah write-len. Nah, informasi yang ditampilkan ini meliputi jumlah lembar fotokopi, harga per lembar, lalu total biaya produksi. Lalu kita buat perintah readline di akhir, lalu kita buat perintah end untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya kita klik compile untuk mengetahui apakah ada error. Lalu ketika kita sudah memperbaiki errornya, kita klik run dan kita akan masukkan jumlah lembar fotokopi yaitu 20, lalu masukkan harga per lembarnya yaitu 500 dan kita akan mendapatkan output dari program menghitung biaya fotokopi. Sekian penjelasan mengenai penyelesaian kasus struktur perulangan while pada aplikasi Pascal. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sasmita Febriani. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan struktur perulangan do while atau repeat until ini. Nah, di mana kasusnya yaitu Naya membeli makanan di kantin sekolah. Nah, kantin tersebut menyediakan beberapa menu nih teman-teman, yaitu yang pertama nasi goreng, mie goreng, dan es teh. Nah, setiap menu ini memiliki harga yang berbeda. Nasi goreng itu harganya 15.000, mie goreng itu harganya 10.000, dan es teh itu harganya 5.000. Nah, jadi program ini dibuat untuk membantu Naya menghitung total harga pesanannya. Sebelum itu Naya memilih menu yang ingin dibeli, lalu program ini akan menanyakan nih, apakah Naya ingin menambah pesanan lagi atau tidak. Nah, jika Naya menjawab ya, maka program itu akan mengulang proses pemesanan. Jika Naya menjawab T atau tidak, itu artinya maka proses berhenti dan menampilkan total harga pesanan. Nah, gimana sih cara kerja program ini atau program ini itu dibuat gimana sih? Bisa kita praktekkan langsung. Itu dengan pertama, pada bagian awal program itu dapat kita tulis dengan program pesanan kantin Naya. Nah, jangan lupa titik koma setiap akhir programnya. Nah, bagian ini itu program ini digunakan untuk memberikan nama program. Jadi nama program yang kita jalankan ini adalah pesanan kantin Naya. Nah, kalau udah dibuat nama programnya, bisa kita lanjutkan dengan memasukkan user CRT titik 2 koma. Nah, bagian user CRT ini biar kalau misalnya dapat kita gunakan perintah clear screen gitu. Jadi sebelum kita menggunakan perintah clear screen, kita alangkah baiknya menggunakan user CRT dulu. Nah, clear screen itu digunakan untuk membersihkan layar saat program dijalankan. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke bagian deklarasi variabelnya nih teman-teman. Jadi variabel yang kita punya dari kasus tersebut itu ada pilihan dengan tipe datanya integer karena menggunakan bilangan asli ya. Kita pakai pilihan 1, 2 atau 3 gitu. Nah, selanjutnya ada variabel total di sini. Variabel total ini kita bisa buat agak rapi aja gitu, menyesuaikan.
dengan tipe data juga integer karena harga pesanan itu kan berupa bilangan bulat seperti 12.000, 10.000 dan 5.000. Nah, harga menu pada program itu kan tidak menggunakan pecahan koma, jadi cukup kita bisa gunakan integer. Tipe data integer. Oke, selanjutnya ada variabel ulang. Variabel ulang ini tipe datanya itu menggunakan tipe data char. Kenapa pakai tipe data char? Karena hanya menyimpan satu karakter, yaitu kan kita pilihannya itu ada ya dan tidak. Nah, dimana itu dapat digunakan tipe data char karena kita pakai ini aja. Kenapa nggak pakai string? Karena biar satu karakter aja gitu, dan lebih sederhana aja sih menurut saya, dan pemanfaatannya juga lebih efisien gitu. Nah, selanjutnya bisa kita mulai nih programnya dengan ketik begin. Nah, begin ini menandakan bahwa bagian utama itu program dimulai. Nah, begin. Nah, setelah itu bisa kita pakai di sini clear screen. Clear ini bisa besar, clear SCR. Nah, perintah clear screen ini seperti saya sampaikan di awal tadi, itu untuk agar tampilan program itu lebih rapi aja gitu. Nah, selanjutnya kita bisa write learn. Nah, kita bisa masukkan tulisan teks ke layar untuk outputnya itu. Jadi kita bisa di sini masukkan misalnya program pesanan menu kantin. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu teman-teman, selanjutnya kita bisa masukkan total di sini. Total itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena pada awal program itu kan nanya belum memilih menu apapun, jadi total harga pesanannya itu masih 0. Oke, ini bisa kita geser ke sini aja biar lebih rapi. Kita masuk ke bagian perulangannya ini teman-teman. Nah, di perulangan ini kita dapat menggunakan perintah repeat. Perintah repeat. Nah, kan struktur kita yang gunakan ini kan repeat until ya kalau di program Pascal ini, maka perintah itu di dalam perulangannya akan dijalankan terlebih dahulu minimal 1 kali. Nah, baru kemudian kondisi berhenti diperiksa di akhir. Nah, selanjutnya bisa kita di dalam perulangan ini program dapat kita suruh untuk menampilkan daftar menunya gitu. Daftar menu dengan write learn lagi, buka dulu. Kita mau daftar masukkan di sini itu misalnya daftar menu kantin. Jangan lupa akhiri ketik dan tutup kurung titik 2. Selanjutnya boleh kita masukkan write learn lagi untuk menampilkan pilihan menu kepada penggunanya, yaitu
Menu pertama kan kita tadi punya nasi goreng gitu. Jadi biar tak panjang ketiknya, kita bisa gunakan nomor 1 itu untuk nasi goreng, sama dengan harganya berapa tadi? Nasi goreng 15.000 ya? Maaf, 12.000. 12.000. Kemudian menu kedua tadi kita punya mie goreng. Harga mie goreng berapa tadi? Harganya 10.000. Ketik untuk titik 2 lagi. Nah, selanjutnya boleh kita masukkan menu ketiga, yaitu right dan ketiga es teh. Sama dengan es teh kan 5.000. Nah, tutup lagi. Jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian ada terdapat, kita boleh masukkan like di sini perintahnya untuk masukkan pilihan menu yang kamu mau pesan gitu. Jadi tutup titik koma, di bawahnya Redland ini sebagai pilihan yang digunakan untuk perintah ya. Kita memerintahkan dia untuk membaca pilihan menu yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya itu ke variabel pilihan tadi. Variabel pilihan 1, 2, dan 3 itu masuk ke variabel pilihan kita ya. Itu ada nasi goreng, mie goreng, dan es teh. Redlandnya ini kita masukkan ke variabel pilihan dan titik koma. Nah, setelah itu program ini akan mengecek nih pilihan menu menggunakan percabangan if. Nah, if kita mulai misalnya dari Nah, ini maksudnya teman-teman itu jika pengguna memilih angka 1, maka harga nasi goreng itu
12.000 akan ditambahkan ke variabel total. Nah, misalnya total awal kan 0, maka setelah ditambahkan nasi goreng, maka totalnya menjadi 12.000. Nah, begitupun kita melakukan hal yang sama, itu else if pilihan 2 itu pilihan maka harga mie goreng itu kan 10.000. Nah, 10.000 ini akan ditambahkan ke totalnya. Begitupun jika kita menggunakan ke pesanan yang angka ketiga, yaitu es teh. Jadi kita lakukan ini secara berulang, yaitu kita masukkan yang kedua dulu. Nah, ini kita udah masukkan nih ketiga menu pada daftar pilihannya. Nah, sekarang bagaimana jika pengguna itu memasukkan angka selain 1, 2, dan 3? Maka ini kita perlu deklarasikan dengan else wait ini tidak tersedia dengan tersedia. Nah, setelah pemilihan menu ini kan udah selesai nih, memasukkan untuk menu apa yang kita mau. Terus program ini mau menanyakan apakah pengguna ini ingin menambah pesanan lagi gitu. Jadi kita bisa tulis di sini dengan
Nah, kita udah masukkan perintah, apakah pertanyaan untuk bertanya apakah ingin menambah pesanan ya atau tidak. Nah, return-nya itu kita masukkan ke variabel ulang, dimana jika pengguna mengetik Y itu artinya ingin menambah pesanan. Nah, jika mengetik T artinya ingin berhenti memesan. Nah, pada akhir perulangan itu kita gunakan until sini aja, until ulang sama dengan apa tadi, T or T. Nah, perintah ini berarti perulangan itu akan berhenti jika nilai ulangnya itu T atau T besar atau T kecil. Nah, maka kondisi belum terpenuhi. Nah, jika pengguna mengetik Y, maka kondisi belum terpenuhi dan program itu akan kembali menampilkan daftar menu. Namun jika pengguna mengetik T, maka program keluar dari perulangan. Nah, setelah keluar dari perulangan, program itu menampilkan kita mau nih menampilkan harga pesanannya dengan perintah write Selanjutnya itu kita bisa menggunakan return. Itu digunakan untuk menahan layar itu agar hasil program itu tidak langsung tertutup ya teman-teman. Sedangkan selanjutnya bisa kita ini kurang titik koma, bisa menggunakan N. Nah, itu artinya program sudah selesai. Nah, kalau udah sampai N ini, kita bisa langsung compile atau runkan programnya. Kita runkan, masukkan nama programnya, misalnya pesanan kantin. Ya, oke. Nah, di sini itu ada error.
Nah, teman-teman, karena kita sudah tulis entity di sini, maka program yang kita buat itu sudah selesai dibuat. Nah, kita bisa langsung run. Nah, maka menampilkan program pesanan menu kantin. Daftar menu kantin itu ada nasi goreng 12.000, mie goreng 10.000, es teh 5.000. Nah, masukkan pilihan menu Anda. Misalnya kamu mau makan nasi goreng. Nah, nasi goreng telah ditambahkan. Apakah ingin menambah pesanan? Ya atau tidak? Kita bisa jawab dengan ya misalnya. Nah, selanjutnya ada nih daftar menu lagi. Nah, jadi kita mau makan misalnya nasi goreng sama es teh gitu. Nah, es teh telah ditambahkan. Apakah ingin menambah pesanan? Ya atau tidak gitu. Jadi kita bisa, kalau misalnya udah cukup pesanannya, kita bisa jawab dengan tidak. Itu. Nah, keluarlah output total harga pesanan yang kita pesan itu adalah 17.000. Nah, itu saja penjelasan terkait kasus dan coding serta output dari kasus yang telah kita bahas tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye bye.